Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Salam saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya baik-baik saja, bukan? Pagi ini kembali berjumpa dengan saya, Pastor Cornelius Rahtomojati, di dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini kita belajar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Kita akan belajar firman Tuhan satu ayat saja yang terambil dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekali lagi saya bacakan buat kita semua. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, seringkali Tuhan izinkan masalah, tantangan, dan pergumulan itu datang dalam kehidupan kita. Jadi seringkali Tuhan izinkan semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Sehingga banyak orang yang tadinya semangat menggebu-gebu mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, oleh karena situasi kondisi, oleh karena pergumulan dalam kehidupannya, masalah apapun itu, sehingga banyak orang, sebagian orang bergeser imannya daripada Tuhan. Yang tadinya semangat menggebu-gebu melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, sungguh-sungguh di awal dalam pengiringannya akan Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Di tengah jalan, ada beberapa orang yang berhenti dari apa yang pernah dia lakukan, pernah dia kerjakan di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, saudaraku. Dan kalau kita menyadari bahwa pada saat kita ikut Tuhan, Tuhan sudah mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku itu sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Setiap orang yang mengikut aku, kata Tuhan Yesus, kamu itu seperti domba yang kuutus di tengah serigala. Kita bisa bayangkan kalau ada domba hidup di tengah serigala, kira-kira kita bisa tenang nggak? Tentunya tidak. Tentunya tidak, saudaraku. Domba di tengah serigala kira-kira nyaman nggak? Tentunya tidak. Tetapi kita nggak perlu takut sekalipun kita domba yang hidup di tengah serigala. Asal Tuhan menyertai kita, kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu takut asal Tuhan menyertai kita. Karena tatkala Tuhan menyertai kita, maka kita akan tampil sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Sehingga Rasul Paulus katakan, pedangkah, penindasankah, aniayakah, malapetakakah, bahkan kematian, tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, tatkala kita mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada kesulitan. Bukan berarti tidak ada pergumulan yang kita hadapi, yang kita lalui. Bukan berarti tidak kita mengalami semua yang saya sebutkan tadi, saudaraku. Sehingga kita perlu menyadari
bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ya, Tuhan tetap menyertai kita. Itu yang terpenting yang perlu kita sadari, saudaraku. Jadi banyak orang kenapa bisa meninggalkan Tuhan? Kenapa orang bisa tidak melakukan apa yang pernah dia lakukan? Dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman percaya kepada Tuhan. Karena seringkali ya orang-orang seperti ini mendengar pengajaran kalau ikut Tuhan itu nggak ada masalah. Kalau ikut Tuhan itu tidak ada pergumulan. Kalau ikut Tuhan itu semua serba happy, semua serba lancar, tidak ada masalah pergumulan. Seringkali kita mendengar ya pengajaran seperti ini. Sehingga pada saat dia masuk menjadi orang percaya, mengiring Tuhan, bahkan melayani Tuhan, yang awalnya tadi semangat menggebu-gebu dalam mengiring Tuhan, melayani Tuhan, tetapi di tengah jalan bisa berhenti, saudaraku. Bisa berhenti. Kenapa? Karena pengenalan akan Tuhan yang salah, yang dia dengar, yang dia lihat, yang dia ya pahami dalam pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh orang-orang tertentu, saudaraku. Tetapi pada saat kita mengenal Tuhan secara benar, siapa Tuhan yang kita sembah, maka iman kita itu tetap kokoh, tetap teguh di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Makanya firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi jerih lelah kita, jerih payah kita dalam kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Tuhan perhatikan, Tuhan perhitungkan, saudaraku. Tidak akan pernah sia-sia. Jerih lelah kita di dalam Tuhan. Alkitab sudah katakan seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari ayat ini ya kita perlu memahami, menyadari. Jadi ada 3 hal yang harus kita perhatikan saat kita mengalami kesulitan di dalam kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Karena seringkali Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami, yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus tetap berdiri teguh. Alkitab katakan berdirilah teguh. Ini penting sekali, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berdirilah teguh. Karena firman Tuhan tadi katakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ini penting sekali untuk kita memahami, saudaraku, menyadari, dan firman Tuhan mengajar kita untuk kita tetap berdiri teguh. Pada saat kita mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mengiring Tuhan, ada masalah pergumulan, tetaplah berdiri teguh. Berdiri teguh itu artinya berdiri pada posisi, ya, berdiri, tetap berdiri di posisi yang semula, tidak bergeser. Berdiri teguh. Ya, Tuhan izinkan ya badai menerpa, ada tantangan, ada rintangan, ada hambatan, ya, ada tekanan dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan katakan tetaplah berdiri teguh. Jadi saya katakan di awal tadi ya, supaya kita tidak kecewa dan menolak Tuhan, bahwa orang yang mengikut Tuhan seringkali Tuhan izinkan mengalami ya banyak situasi, kondisi yang membuat kita itu secara manusia tidak nyaman. Kadang Tuhan bawa kita kepada kesulitan, kesukaran hidup, ya. Kadang kita sudah berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, tapi rasanya Tuhan biarkan saja. Rasanya ya doa kita itu tidak diperhatikan Tuhan, ya. Rasanya tidak ada jawaban. Saudaraku, bukan berarti Tuhan ya biarkan saja, Tuhan tidak peduli dengan kita, enggak. Tuhan mengerti persis, Tuhan memahami persis apa yang saat ini kita alami. Bahkan Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau dan membiarkan engkau.
Namun seringkali kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan, kita merasa berjalan sendirian, kita sudah berdoa kepada Tuhan, rasanya doa kita kok nggak didengar Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak dengar doa kita, saudaraku. Emang terkadang Tuhan bawa kita pada situasi, kondisi, posisi yang seperti itu. Tapi firman Tuhan mengajar kita, tetaplah berdiri teguh. Jangan bergeser dari posisi kita yang semula, tetap dalam posisi yang pernah kita lakukan, saudaraku. Berdirilah teguh. Jadi saudaraku, banyak ayat-ayat Alkitab mengatakan bahwa ya, kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Dan ini kita perlu pahami, saudaraku. Ya, kita perlu menyadari bahwa pergumulan itu tetap ada. Karena Alkitab katakan bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan akan meluputkan kita dari semuanya itu. Dan firman Tuhan juga katakan dalam Mazmur, ya, Mazmur 37, saudaraku, ayat yang ke-25. Alkitab katakan, ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang benar, yang hidupnya berkenan kepadanya. Itu ayat 24, lalu 25 ngomong begini. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Jadi orang yang sudah ada di posisi yang semula, orang yang sudah tetap kokoh mempertahankan imannya kepada Tuhan, orang yang hidup dalam kebenaran, Alkitab katakan masih bisa jatuh. Masih menghadapi masalah, masih menghadapi kesulitan, masih menghadapi pergumulan, bisa jatuh. Tapi Alkitab katakan tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan akan menopang tangan kita kembali, mengangkat kita sehingga kita tetap berdiri kokoh tegak di posisi yang semula, saudaraku. Untuk itu mari, biarlah kita ya tetap berdiri teguh. Berdiri teguh, jangan bergeser dari posisi kita yang semula, saudaraku. Tetap berdiri teguh. Lalu yang kedua, saudaraku, hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita menghadapi situasi sulit, menghadapi pergumulan yang saat ini kita hadapi. Yang kedua, ya, yang kedua adalah kita tetap jangan goyah. Firman Tuhan katakan, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah. Ya, jangan goyah itu artinya ya tadi, saudaraku, ya, tidak bergeser, tetap teguh. Ya, tidak bergeser, tetap teguh. Tetap teguh, saudaraku. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak bergeser. Jangan goyah. Artinya pengharapan kita tetap kepada Tuhan. Sekalipun kita melewati lembah kekelaman, sekalipun kita menghadapi kesukaran hidup, kesulitan hidup yang Tuhan izinkan saat ini, saudaraku, firman Tuhan mengajar kita untuk kita jangan bergeser kepada posisi kita yang semula. Jangan bergeser pada posisi kita yang semula, saudaraku. Jangan goyah. Yang pertama tadi, ya, berdiri teguh, artinya kita ada di posisi yang semula. Lalu yang kedua, jangan goyah, artinya posisi kita itu tidak tergeser, tetap kokoh di sana, tetap kuat. Artinya pengharapan kita itu hanya tetap di dalam Tuhan. Sekalipun kita menghadapi tantangan, rintangan, hambatan, tekanan, apalagi melalui ya situasi kondisi seperti ini, saudaraku, Tuhan izinkan kita semua pasti merasakan dan mengalami akan hal ini, saudaraku. Di masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Tapi firman Tuhan, ya, firman Tuhan mengajar kita untuk kita jangan goyah. Jangan goyah, jangan bergeser dari pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan bergeser dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan bergeser sedikit pun, tetap kokoh. Jangan bergeser, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu yang Tuhan mau.
Namun banyak orang ya pada saat mengalami hal seperti ini ya, seringkali orang bisa bergeser, mulai goyah, mulai ada keraguan, mulai ada kebimbangan. Tetapi firman Tuhan pagi ini mengajar setiap kita, janganlah goyah, tetap berdiri di posisi kita, jangan bergeser sedikit pun, saudaraku. Letakkan pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan bagi kita semua. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, hal yang perlu kita perhatikan pada saat kita menghadapi persoalan hidup, pergumulan hidup, kesulitan hidup dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Yang ketiga, ya, Alkitab tadi katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan minta untuk kita lakukan, saudaraku. Giatlah itu artinya tetap berlimpah dalam kualitas dan kuantitas, dalam semangat kita. Selalu artinya ya kita continue, terus, tidak berhenti, saudaraku. Oleh karena situasi kondisi yang saat ini kita hadapi, lakukan apa yang semula kita lakukan. Amin, saudaraku. Lakukan apa yang semula kita lakukan. Tetap giat kita dalam melayani Tuhan. Tetap giat dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Banyak orang ya, karena dimurnikan pada akhir-akhir ini ya, ada beberapa mulai berguguran, tidak melakukan apa yang dikerjakan semula, yang sudah dilakukan. Kalau firman Tuhan katakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, kata selalu perlu digarisbawahi. Artinya selalu adalah terus menerus, tidak berhenti, konsisten melakukan apa yang sudah pernah dia lakukan. Sekalipun saat ini kita menghadapi banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan hidup, kesulitan hidup, tekanan hidup, tantangan hidup, tetap kita harus giat selalu dalam melayani Tuhan, dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Itu yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudaraku. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Selalu artinya ya konsisten, tidak putus-putus. Jangan hari ini semangat, besok tidak semangat. Ya, besok semangat, besoknya lagi tidak semangat, ya kan? Jangan seperti itu, saudaraku. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saat ini dalam situasi kondisi seperti ini di era new normal, ya kita maksimalkan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan melalui apa saja. Melalui apa saja. Kalau kita bisa beritakan firman Tuhan melalui medsos, ya kita lakukan terus. Dan saya belajar untuk konsisten, lakukan terus. Makanya saya setiap pagi saya selalu membagi berkat kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Saya luangkan waktu minimal 20-30 menit atau 40 menit. Saya luangkan waktu, saya mengerjakan, melakukan apa yang saya sudah kerjakan, yaitu menyampaikan kabar baik, berita sukacita kebenaran firman Tuhan bagi saudara semua. Dan Tuhan mau bagi setiap kita semua juga mengerjakan hal yang sama. Karena firman Tuhan katakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita tetap semangat. Secara kualitas, kuantitas ya, kita terus giat dalam melakukan pekerjaan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Jangan berhenti. Jangan berhenti, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan mau untuk kita melakukan hal itu. Karena apa? Karena sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin, saudaraku. Artinya tidak ada kehampaan, tidak sia-sia. Jadi tidak menemui kehampaan di dalam Tuhan. Tuhan perhatikan, Tuhan perhitungkan apa yang kita lakukan. Amin, saudaraku. Jadi di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia.
Kerjakan apa yang pernah kita lakukan. Bahkan kita terus giat selalu melakukan itu. Jangan berhenti di tengah jalan. Tuhan perhitungkan apa yang kita lakukan. Tuhan perhitungkan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, saudaraku, tidak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi tidak akan pernah sia-sia kalau kita melakukan segala sesuatu yaitu untuk Tuhan. Tidak akan pernah sia-sia. Amin, saudara. Untuk itu mari dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, dalam kita beribadah kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, ya, sekalipun kita saat ini menghadapi situasi yang sulit, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan, ya, menghadapi banyak situasi yang secara manusia tidak enak, kita harus tetap giat di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Giat melayani Tuhan. Amin. Kadang Tuhan izinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi yang perlu kita lakukan pada saat kita menghadapi masalah pergumulan dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, mengikut Tuhan, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah berdirilah teguh. Artinya kita dalam posisi yang semula. Kita tetap tabah dalam posisi yang semula. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan, jangan goyah. Artinya jangan bergeser. Pengharapan kita tetap di dalam Tuhan. Jangan goyah, jangan bergeser. Oleh karena situasi kondisi yang saat ini kita hadapi, kita alami. Oleh karena pengaruh-pengaruh sesuatu yang dari luar, saudaraku. Jangan bergeser sedikit pun. Tetap kerjakan apa yang saat ini Tuhan percayakan. Lalu yang ketiga, ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang penting, saudaraku. Kita harus tetap giat, tetap semangat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena hidup ini sementara. Hidup ini sementara. Kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk kita melayani Tuhan, mengambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan, kerjakan, saudaraku. Karena firman Tuhan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi umur manusia 70, kalau masih kuat 80, Alkitab katakan dalam Mazmur 90 ayat 10. Jadi kalau saat ini umur kita mungkin 40, ya masih ada waktu lah, 20 kurang lebih. Ya, umur kita 50, kadang umur manusia bisa saja nggak sampai 70, 80. Masih ada waktu. Kadang 60 juga sudah dipanggil Tuhan. Kalau umur kita 40, ya ada waktu 20 sampai 30 tahun lagi. Umur kita 50, ya ada waktu 20, ya kadang 10 tahun masih Tuhan kasih kesempatan. Kalau masih ada waktu, mari kita kerjakan, saudaraku. Apalagi umur kita ya sudah 70, artinya ya Tuhan masih Tuhan berikan kita anugerah. Kita pakai kesempatan itu semaksimal mungkin, kita giat di dalam melayani Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena hidup ini sementara. Dan kalau saudara sudah melakukan itu konsisten, terus lakukan, giat selalu, jangan berhenti di tengah jalan. Karena kita tahu bahwa jerih payah kita, jerih lelah kita di dalam Tuhan, Alkitab katakan tidak akan pernah sia-sia. Artinya tidak ada kehampaan. Apa yang kita lakukan dalam Tuhan itu diperhatikan Tuhan, diperhitungkan Tuhan. Untuk itu mari, saudaraku, biar setiap kita ya tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan, jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami bahwa kami harus tetap berdiri teguh. Sekalipun ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan, rintangan dalam kami mengiring Tuhan, bila kami tetap berdiri teguh
kami tetap berdiri di posisi yang semula ya Tuhan. Kami tidak bergeser ya Tuhan. Kami tetap semangat mengiring Tuhan, mengikut Tuhan. Kami tetap ada di posisi kami yang semula. Dan kami tidak goyah ya Tuhan oleh karena angin badai yang menerpa kami. Oleh karena persoalan yang Tuhan izinkan kami hadapi. Kami tetap berdiri di posisi semula. Dan kami tidak bergeser sedikit pun ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, roh kami terus menyala-nyala dalam kami melakukan pekerjaan Tuhan. Dan firman-Mu katakan, giatlah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam melayani Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia. Engkau perhitungkan setiap kami semua ya Tuhan. Untuk itu Bapa, Engkau berikan kami kekuatan, Engkau berikan kami kemampuan, kesanggupan untuk mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kami untuk kerjakan ya Tuhan. Bila kami tidak berhenti di tengah jalan, kami sampai akhir, sampai garis finish, kami mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kami lakukan dan kami kerjakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, bila kami mengakhiri pertandingan dengan baik, seperti Paulus lakukan Tuhan, dan mahkota tersedia bagi setiap kami semua. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan bagi kami, berkati setiap kami semua. Demi Yesus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah berdoa. Mari, ya setiap kita tetap semangat, tetap kuat selalu dalam Tuhan. Dan sekali lagi, ya berdirilah teguh. Jangan goyah. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Salam dari saya, Pastor Cornelius Rahtomojati, dan keluarga kami di tempat ini buat saudara semua. Doa saya bagi saudara semua, tetap semangat, tetap sehat selalu, dan berkat Tuhan mengikuti saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Renungkan firman-Mu, siap